Kemarin terakhir apa Mas? Wudhu apa ya? Gitu. Sunah-sunah wudhu sekarang? C. Udah Mas. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholata. Khut mushaf. Ambil Al-Quran. Matikan dulu atau live ini live? Live belum? Sudah live? Sudah mulai. Khut Quran. Tafadhol. Ada. Anissa, gimana kabarnya? Nah, tafsir wujuhkum ya itu. Al-Quran wala tafad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Jazakallahu khairan Mas Faiz. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat karunia limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sungguh di antara nikmat tatkala kita berbicara kehidupan, maka nikmat seseorang bisa beribadah kepada Allah. Nikmat di saat kita beribadah kepada Allah, maka kita sempurnakan ibadah kita tersebut dengan sempurnanya wudhu. Pada bahasa yang lewat telah kita bahas terkait dengan hal-hal yang menjadi wajiban tatkala seseorang itu berwudu. Pada bahasa yang lewat telah kita sampaikan bahwasanya pembahasan terkait fardunya wudu adalah seseorang memiliki niat, harus niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ataukah hingga siku. Berikutnya anggota wudhu yang wajib kita lakukan entah itu dibasuh ataukah dengan mengusap. Yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Berikutnya di antara fardunya wudhu yang harus kita tunaikan adalah membasuh kedua kaki kita. Sampai orang Jawa menyebut basuh kaki itu sampai polok. Bahasa Indonesia nama Mas Polok itu. Sampai di atas mata kaki. Berikutnya
Di antara fardunya wudhu adalah tartib. Seseorang membasuh anggota wudhu itu harus dengan tertib. Tidak boleh wudhu kok kakinya dulu, kemudian basuh muka, kemudian tangan, kepala. Tidak boleh, harus tertib. Berikutnya adalah di antara fardunya wudhu adalah seseorang membasuh anggota wudhu dengan al-muwalat. Yang dimaksud al-muwalat adalah berkesinambungan. Berkesinambungan. Tidak kemudian seseorang basuh anggota wudhu semuanya sudah dibasuh kecuali kaki. Seseorang wudhu di rumah. Basuh muka sudah, kedua tangan juga sudah, ngesep kepala juga sudah. Karena dari rumah ke masjid dekat dan waktu itu musim hujan, tak cuci kaki di masjid saja. Maka di sini tidak sah. Kenapa? Karena tidak terjadi suatu amalan yang dikenal dengan al-muwalat. Al-muwalat itu adalah berkesinambungan dan tidak ada jeda. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan kita di sore kali ini kita akan bahas sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah yang harus ditunaikan, sunnah-sunnah yang harus dikerjakan di saat seseorang itu wudhu. Maka yang pertama adalah at-tasmiyah. Maka yang dimaksud at-tasmiyah adalah seseorang sebelum wudhu hendaknya membaca basmalah. Membaca basmalah di sini maka bisa dua. Yang pertama bisa baca basmalah itu sendiri, bismillah. Ataukah membaca basmalah yaitu dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, la wudhu'a liman lam yadhkuris mallahi alaih. La wudhu'a, tidak ada sempurnanya wudhu. La wudhu'a di sini bukan berarti penafian wudhu tidak sah, boten. Tapi la wudhu'a yaitu tidak sempurna wudhu seseorang. Liman lam yudhkaris mallahu alaih. Bagi siapa saja yang tidak memulai wudhunya dengan membaca apa? Basmalah. Disitulah pentingnya seorang muslim mengawali semua perbuatan dimulai dengan basmalah. Dikatakan kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa khodaj. Tiap suatu amalan yang tidak dimulai dengan basmalah maka amalan tersebut adalah khodaj. Di dalam riwayat lain adalah al-abtar. Fahuwa abtar. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Al-munqati'u anil khairi, orang yang terputus dari kebaikan itu abtar. Fahuwa abtar, fahuwa aqta. Yaitu tidak sempurna. Dan ibu-ibu seringkali berikan nasihat untuk anak-anaknya. Nek masak yo maca bismillah. Ibu-ibu seringkali ngasih nasihat kepada anaknya. Motor Honda itu diselah kok ora muni-muni. Eleng Gusti Allah maca bismillah. Mau nyapu baca bismillah. Buka jendela baca bismillah. Buka pintu baca bismillah. Mesusi beras
Mesusi nasi atau mesusi beras, Bu? Mesusi beras, ya, kalau sudah jadi nasi kenapa harus dipesusi? Dan demikianlah keberkahan di saat seseorang itu membaca basmalah. Maka sungguh di antara nikmat, sungguh di antara karunia umat ini memiliki amalan yang biasa dilakukan oleh orang alim ataukah bahkan orang awam. Orang awam pun mau bismillah mboten, Pak? Oh ya. Kok ada motor mogok disuruh bismillah. Ada mobil kepater, ada mobil kok kena landut sehingga sulit untuk bergerak. Mobil sulit bergerak karena kena pasir, ya mboten. Ayo sama-sama baca bismillah. Masya Allah. Begitu didorong dengan bersama-sama dan dibarengi dengan bismillah, disitulah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kata-kata bismillah adalah kata-kata yang pendek, yang itu merupakan doa yang biasa dibaca oleh semua orang. Semua amalan yang kita lakukan hendaknya kita mulai dengan baca basmalah. Tapi kita lanjut. Di antara sunnah wudu adalah ghuslu al-kaffaini thalathan qabla idkhalihima fil ina. Jika seseorang itu wudu, Bapak Ibu, maka sebelum mulai wudu hendaknya membasuh kedua tangannya sampai pergelangan. Kapan, Bapak Ibu? Sebelum dia memulai wudu. Membasuh, orang Jawa menyebut telapak tangan itu epek-epek. Kudu mbasuh epek-epek, yaitu sampai pergelangan tangan. Dan ini adalah sunnah. Bahkan ini saya Bapak Ibu, kok kita itu hendak wudhu dan airnya memancur, nikmat. Kenapa? Karena kita bisa membasuh kedua telapak tangan kita dengan sempurna. Kok ternyata air yang akan kita gunakan itu berada di bejana, di ember, atau di gayung, Bapak Ibu, maka tidak boleh kita memasukkan kedua telapak tangan kita ke dalam bejana, ke dalam ember. Kapan, Bapak Ibu, larangan tersebut? Larangan ini berlaku bagi mereka yang barusan bangun tidur. Jadi kalau kita ini wudhu, Bapak Ibu, maka kok kita barusan bangun tidur, maka ada larangan di dalam Islam memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana tatkala kita barusan bangun tidur. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Jika salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan ia masukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana yang isinya air, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia membasuhnya di luar bejana sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena orang yang tidur itu tidak tahu tadi malam itu kedua tangannya itu nginep kemana saja. Kadang bisa jadi garuk-garuk, dia bukan, Pak, bisa jadi kukur-kukur. Maka disitulah indahnya ajaran Islam, di mana Islam memberikan petunjuk dan arahan. Karena seseorang itu di saat dia tidur
tidak tahu tangannya itu ngerayang kemana saja, melaku ting pundi mawon, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya dulu pernah membaca suatu artikel di mana ada seseorang yang tidak meyakini kebenaran hadis ini. Dan orang ini berkata, padahal Rasul telah bersabda, karena sesungguhnya seseorang itu tidak tahu tadi malam itu tangannya nginep di mana. Orang itu mengingkari hadis ini. Dan orang ini berkata, sesungguhnya aku itu mengetahui di manakah tanganku semalam itu tidur. Subhanallah. Allah membuktikannya dengan cara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di saat orang ini bangun dari tidurnya, tangannya itu masuk ke dalam duburnya sampai sak lengan. Insyaallah. Allah buktikan bahwasanya orang tidur itu tidak tahu kemanakah tangannya itu tidur. Dan di saat ada seseorang yang mengingkari apa yang menjadi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka Allah akan berikan kepadanya suatu pelajaran besar. Sehingga dia benar-benar meyakini bahwasanya kedua tangannya itu tidak tahu tadi malam tidur di mana. Dikatakan, wa illam yakun qad istayqadha min naumin fala mani'a min an yudkhila yadahu fil ina. Adapun jika seseorang itu terjaga kok tidak tidur, ini seperti ini. Tadi kan kita sebelum asar mungkin di antara kita ada yang tidur. Jawatan Pak. Rasul bersabda, "Il fa inna syaitana la yaqil." Hendaknya kalian itu tidur siang. Karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Kok tadi kita sebelum asar tidur siang? Kemudian datang asar, ya kita basuh kedua telapak tangan kita, tiba-tiba Bapak Ibu di luar bejana. Ya betul. Bapak Ibu yang kami muliakan, kok ternyata kemudian sesudah sholat asar kita zikir, alhamdulillah. Hadir di pengajian seperti ini, alhamdulillah. Deres Al-Quran, alhamdulillah. Kok kemudian menjelang maghrib, nah Bapak Ibu, menjelang maghrib kok batal. Menjelang maghrib kok batal. Maka tidak apa-apa jika kedua tangan kita ini masukkan ke dalam bejana. Kenapa? Mboten sare kok. Larangan memasukkan kedua tangan ke dalam bejana itu kapan Bapak Ibu? Jika dia bangun tidur. Adapun jika tidak bangun tidur maka tidak apa-apa. Dan sunnahnya adalah membasuh kedua tangan adalah 3 kali. Tiga kali. Berikutnya di antara sunnah wudhu adalah as-siwaku. Siwak itu kalau di Arab Bapak Ibu, kalau di Arab kan ada kayu siwak. Kayu siwak. Dan kayu siwak ini sunnah bagi seseorang tatkala dia wudhu ataukah tatkala dia hendak sholat. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudhu. Laula an asyukka, sekiranya tidak memberatkan ala ummati atas umatku.
la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka bisiwaki, untuk menggunakan siwak, ma'akuli wudu, tiap kali dia hendak berwudu. Di hadis lain dikatakan laula an asyqa la ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sekiranya tidak merepotkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak tiap kali hendak sholat. Bapak Ibu yang kami muliakan, siwak itu adalah kayu siwak itu adalah itu akar, Bapak Ibu. Akar. Dan Rasulullah SAW beliau memberikan petunjuk agar umatnya menggunakan siwak. Dan salah satu yang disabdakan oleh Nabi, siwak itu memiliki fungsi dua hal. Apa itu? Mardhatun lirabbi. Mardhatun lirabbi. Siwak itu akan membuat seseorang diridai oleh Allah dan membuat bibirnya di Bapak Ibu. Rasulullah SAW pengen senantiasa berpenampilan di depan istrinya dalam keadaan mulutnya bau segar. Insyaallah. Bagaimana jika kita ini di negeri kita tidak ada siwak, maka gantinya adalah apa? Sikatan. Sikatan, gosok gigi betul Pak? Gosok gigi. Insyaallah. Tapi orang pakai siwak itu lebih simpel daripada sikatan. Kenapa? Kalau gosok gigi kan kudu ngodol kodok betul Pak. Kalau siwak itu orang Arab itu siwak kan kayu Pak. Ya betul. Ditaruh di tempat pulpen. Ditaruh di tempat apa? Pulpen. Sehingga ada di channel kayak mereka pulpen. Begitu pas mau dipakai dibuka lagi, dipakai, ditutup lagi. Insyaallah. Dan ajaibnya siwak itu jika dipakai kemudian dicium tidak bau Bapak Ibu. Ajaib betul? Ajaib. Coba kalau kita punya anak kecil. Ya betul Pak. Kok anak kita itu atau cucu kita itu minum dot. Ya betul. Kalau nggak dicuci akan keluar bau nggak semerbak betul Pak. Itu padahal baunya bayi. Gimana nek wong tua? Ya betul. Baunya bayi itu, mulutnya bayi itu nek aja bayi digoleki mboten Pak. Oh, baunya bayi itu khas mboten Pak. Oh, khas. Tapi nek ambune wong tua nggih ngoten nika, nggih mboten. Nggih. Bahkan yang namanya bayi jika sudah makan sama belum makan saja baunya beda mboten Pak. Oh, beda. Baik. Nah, Rasulullah SAW memberikan untuk umat ini pengajaran agar umat ini memakai siwak kapan? Tiap kali hendak wudhu. Menunjukkan Rasulullah SAW memberikan pengajaran untuk umat ini menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Berikutnya di antara sunnah wudhu adalah al-madmadah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddo'ta famadmid." Jika salah satu di antara kalian wudhu, maka hendaknya melakukan madmadah, yaitu tahrikul ma fil fam. Yang dimaksud madmadah adalah seseorang memasukkan air ke dalam mulut, kemudian digerakkan min sidqin ila sidqin, kiri kanannya sini obah. Kok tadi makan kacang, gitu, maka akan keluar potongan-potongan kacang yang barangkali ada di sela-sela gigi. Kok tadi makan Indomie, maka bau Indomie itu akan hilang. Kok tadi makan durian, gitu Pak, akan berkurang. Nah, hilang durian angel, gitu Pak. Tapi minimal apa? Berkurang. Dan disitulah Rasulullah SAW memberikan untuk umat ini pengajaran di saat seseorang itu sholat, maka
tidak ada sisa makanan yang ada di dalam mulutnya. Yang saya Bapak Ibu, kok seseorang wudhu tidak berkumur padahal sebelumnya makan duren, tidak berkumur waktu sholat, waktu wudhu tidak berkumur, baru makan duren langsung derek sholat. Ada yang nyangkut di gigi kemudian dilek. Problem betul nih Pak? Masalah badan? Masalah. Ataukah mau dikeluarkan? Masalah badan? Masalah juga. Ya kalau bawa tisu, dia badan. Nek nggak bawa tisu langsung. Yang sewu. Ternyata kena baju orang yang di depannya. Buat masalah badan Pak? Masalah. Maka disitulah sunnah seseorang yaitu al-madmadah, yaitu berkumur. Berkumur. Berikutnya di antara sunnah wudhu adalah al-istinsyaku wal istinthar. Apa itukah al-istinsyak? Jadbul ma' bil anf. Yang dimaksud al-istinsyak adalah seseorang mengambil air di genggamannya, bisa menggunakan tangan kanannya, bisa menggunakan kedua tangannya. Jawatan kadang sulit. Siji cah cilik-cilik kadang kok tumpah-tumpah. Jawatan cah cilik. Nah orang dewasa bisa dengan tangan satu. Jawatan. Jadbul ma' ilan alf, yaitu seseorang yang nyedot air dimasukkan ke dalam hidung. Menunjukkan dasuri Bapak Ibu, menunjukkan yang namanya orang wudhu itu istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, menaruh air di telapak tangannya, kemudian dihirup. Jawatan dihirup. Wastinsaruha, kemudian dikeluarkan, menunjukkan yang namanya air yang sudah dihirup itu dikeluarkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa antakuna sa'ima. Hendaknya Anda bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali Anda ini dalam keadaan berpuasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika dalam keadaan puasa bisa masuk jawatan. Bahkan air itu kalau disedot berlebihan dalam keadaan puasa, iso marai cumleng betul Pak. Bahasa Indonesia ini nampak cumleng niku Pak. Jawatan. Angel cumleng. Jawatan. Yang penting marai mumet jawatan. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan al-istinsyak. Bantahan buat orang yang tatkala wudhu itu cuma ngelus-ngelus irung. Ada sebagian orang ini nek wudhu suruh istinsyak malah napa? Ngambil air taruh di tangan kemudian irungnya dielus-elus. Ataukah 3 jarinya dikasih air kemudian ngeten nih jawatan mancung-mancung ke irung tok, padahal istinsyak niku napa? Ngambil air di telapak tangan kemudian nyedot, kemudian sesudah itu al-istinsyar. Istinsyak itu masukkan air, dan istinsyar itu mengeluarkan air. Penting ini Bapak Ibu. Apa itu? Membuang air tatkala berkumur. Jawatan. Membuang air tatkala sesudah air dimasukkan ke dalam hidung. Jawatan. Maka sunnahnya adalah dibuang ke arah kiri. Dibuang ke arah putih Bapak Ibu? Kiri. Tidak dibuang ke kanan. Tidak dibuang kemana? Ke kanan. Kok umpamanya
kiri kanan kita kok berdesakan sehingga banyak orang, ya boten, maka bisa dibuang ke depan. Dibuang kemana? Ke arah depan, ke tembok, ya boten, sehingga terus pundi tidak ganggu yang kanan, tidak ganggu yang sebelah kiri. Itu kalau desak-desakan, ya boten. Tapi kalau tidak berdesakan ya bisa kita lakukan, dibuang tetap ke kiri. Karena ada sebagian tempat wudhu ini kadang 4 meter boten Pak, dibuang ke arah kiri, kaget, ya boten. Baru mau buat ini kaget kena air, ya boten. Berikutnya, di antara sunnah wudhu adalah tahlilu al-lihya. Tahlilu al-lihya. Liqauli alaihi wasallam, wa ma yamna'uni wa laqad ra'aitu. Di sini ada sahabat Nabi yang memberikan arahan. Di antara sunnah wudhu adalah tahlilu al-lihya. Liqauli Ammar ibn Yasir, walaqad waqad ustughriba minhu tahlilul lihyah. Suatu saat ada sahabat Nabi yang bernama Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini di saat dia wudhu, karena memiliki jenggot yang banyak Bapak Ibu, karena memiliki jenggot yang lebat, maka dia pun melakukan tahlilul lihyah. Bagi mereka yang memiliki jenggot, maka tahlilul lihyah itu dari bawah ke atas. Ngeten. Dari arah bawah, dari arah bawah ke atas. Ngeten. Nah, ada seseorang yang merasa asing kepada Ammar ibn Yasir karena dia melakukan wudhu tahlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir? Wa ma yamna'uni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Karena orang ini merasa heran kepada Ammar bin Yasir, maka Ammar bin Yasir memberikan jawaban. Apa yang membuat aku ini tidak melakukan? Padahal sungguh aku telah melihat Nabi tatkala beliau wudhu, beliau melakukan tahlilu al-liha, yaitu menyala-nyala apa? Jenggotnya. Suatu saat Bapak Ibu, dulu waktu kami kuliah, tahun 98, tahun 98, wudhu. Di samping saya orang Arab. Dia kan jenggotnya lebat. Ya betul. Karena jenggotnya lebat, dia gini. Selesai. Kemudian selesai wudhu, sama-sama wudhu. Menyapa. Kemudian beliau orang Arab ini berkata, ya Indonesia, katanya. Wahai orang Indonesia, ma hukmu tahlilul lihyah, katanya. Apa hukumnya nyela-nyela jenggot di saat wudhu? Nah, dia bercanda maksudnya. Kenapa? Karena jenggot saya sithik. Jenggot saya sedikit. Nah, saya ngajukan jempol gini. Insyaallah. Barakallahu fiik. Berkah untuk engkau. Iya betul. Nah, jenggotnya kathah. Bercanda, ya. Nyandai kami. Baik. Tentunya di sini berlaku bagi yang memiliki jenggot. Ya betul. Alhamdulillah dan alhamdulillah bagi mereka yang jenggotnya banyak. Ya betul. Karunia, karunia. Berikutnya, di antara sunnah di saat seseorang wudhu adalah al-ghuslu thalathan. Idil fardu marratan wahidatan wa tathlithu sunnah. Tiap kali membasuh anggota wudhu itu sunnahnya adalah 3 kali. Sekalipun seperti Bapak Ibu, sekalipun pada dasarnya yang fardu itu hanya sekali.
Tapi kalau seseorang bisa membasuh anggota wudhunya 3 kali, itu adalah sunnah. Abdullah bin Abbas mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau salasan. Aku pernah melihat Rasul membasuh anggota wudhunya 3 kali. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrotain. Aku pernah melihat Nabi membasuh anggota wudhunya 2 kali. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Abdullah bin Abbas mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrotan. Aku pernah melihat Nabi membasuh anggota wudhunya sekali. Menunjukkan tersebut. Pada dasarnya membasuh anggota wudhu itu adalah pinten? Satu kali. Tapi 3 kali adalah sunnah. Penting nih Bapak Ibu. Apa itu? Kapankah seseorang itu bisa membasuh anggota wudhunya 1 kali? Kita kira-kira Bapak Ibu. 1, jika air itu sedikit. Jika air ini kenapa? Terbatas. Maka bisa kita membasuh anggota wudhu pinten? Sekali. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu membasuh anggota wudhunya sekali. Kapan Bapak Ibu? Jika antrian panjang. Kadang teng rest area niku antrian dawa mboten Bapak Ibu. Maka di saat antrian panjang, maka sebaiknya apa? Sekali. Yang ketiga, boleh jadi seseorang itu membasuh anggota wudhunya sekali. Kapan Bapak Ibu? Di saat musim dingin. Di saat musim apa? Dingin. Ya boten. Sekali boleh boten? Oh, boleh. Ataukah seseorang membasuh anggota wudhunya sekali. Kapan Bapak Ibu? Jika airnya panas. Kadang air itu kadang panas betul Pak? Oh ya. Dia betul. Kadang airnya panas. Kalau pas Bapak Ibu tidak hotel. Dan jauh. Di hotel itu kan kadang tanda-tandanya merah, biru, sehingga kalau dia paham, jawatan merahnya di setel, birunya di setel, akan keluar anget, jawatan. Tapi bisa jadi karena ketidaktahuannya, jawatan Pak, karena nggak paham, ataukah tanda merahnya sudah hilang, nggak ada tanda merahnya, tidak ada tanda birunya, jawatan, sehingga terus seperti disetel, kok malah panas toh niki, jawatan, digedeke ya tambah panas. Dibesarkan lagi ya tambah panas, jabatan Pak. Akhirnya dikecilkan, tetap panas, jabatan. Akhirnya dia pun wudhu dengan menggunakan air apa? Panas. Itu sekali-sekali, betul cukup betul Pak. Sekali cukup panas. Kudu pengen lu asam blonyot betul. Oh iya. Tanya sama anaknya, Dok. Tanya sama anaknya. Le, kamar mandi ki banyune ki panas. Oh, bapak keliru kok. Oh, bapak kelintu kok. Jawab. Tapi kadang memang nggak keliru. Tapi kenapa? Karena rusak nikunya. Pemanasnya rusak. Jawab, sehingga tidak berjalan otomatisnya. Oh, panas terus. Mungkin betul Bapak Ibu? Mungkin.
Maka boleh seseorang membasuh anggota wudhunya sekali-sekali. Kenapa? Karena airnya apa? Panas. Berikutnya, boleh seseorang itu membasuh anggota wudhunya sekali-sekali. Kapan Bapak Ibu? Antrian tidak. Jawatan. Antri orai. Ya 3 kali. Jawatan. Tapi tadi ini antri. Jawatan sehingga mewajibkan sekali. Jawatan. Dianjurkan sekali, tidak wajib, dianjurkan. Jawatan. Berikutnya karena air mahal. Jawatan Pak. Yang ketiga karena cuaca dingin. Berikutnya karena air panas. Berikutnya apa? Boleh seseorang basuh anggota wudhu sekali-sekali Bapak Ibu. Karena sakit. Karena apa? Sakit. Boleh buatan basuh anggota wudhu sekali? Boleh karena sakit. Berikutnya boleh seseorang membasuh anggota wudhu sekali-sekali. Kapan Bapak Ibu? Jika dalam keadaan takut. Dalam keadaan apa? Takut. Wong desa niku kadang kamar mandinya di luar mboten, Pak. Padasane ten jaba mboten. Padasane ten jaba. Sehingga tatkala dia mau wudu terus pundi? Karena takut ada lolongan anjing sekali-sekali saja. Dia mboten. Boleh mboten niku? Boleh. Berikutnya, di antara sunnah wudu adalah mashu al-udhunaini zahiran wa batina. Li fi'li Rasulullah SAW dzalik. Bapak Ibu yang kami muliakan, termasuk di antara sunnah wudu adalah mengusap kedua telinga. Ini penting Bapak Ibu. Terkait dengan mengusap kepala. Maka mengusap kepala itu sunnahnya adalah 1 kali. Nah Bapak Ibu, mengusap kepala itu sunnahnya berapa kali? 1 kali. Khusus mengusap apa? Kepala. Dan di saat seseorang itu mengusap kepala, maka masuk di dalamnya adalah mengusap kedua telinga. Zahiran wa batina. Niki Bapak Ibu. Zahiran niku niki. Niki. Zahiran. Wa batina yang di dalam. Yang di dalam apa? Daun telinga. Ini adalah zahiran wa batina. Dan sunnah Bapak Ibu. Apa itu? Ngusap 2 daun telinga. Terkait dengan mengusap telinga Bapak Ibu. 1 adalah zahiran wa batina. Yang kedua, subhanallah, jika seseorang itu mengusap daun telinga dengan baik, maka yang namanya kepala itu akan sehat. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya di daun telinga itu banyak urat. Ngeten. Coba saja kalau Bapak Ibu itu wudu, jawatan, mengusap kepalanya dengan benar, mengusap 2 daun telinganya juga dengan benar ngeten. Itu ngantuknya hilang Bapak Ibu. Subhanallah. Kenapa? Karena di sini ada urat-urat. Jawatan, urat-urat saraf. Jawatan, Pak. Insyaallah. Pernah kami sampaikan. Jawatan. Adanya seorang perempuan yang berobat ke dokter. Dan dia berobat karena sering migrain. Sering apa? Migrain, mumet separo. Periksa. Ting dokter. Pindah lagi. Akhirnya disarankan untuk berobat ke Jogja. Begitu periksa ke dokter yang ada di Jogja Bapak Ibu.
Dokter ini berkata, Bu, kalau ibu ini wudhu, maka di saat ngusap kepala itu ngusaplah dengan sempurna. Air ngeten. Sampai belakang tengkuk, ke depan lagi. Baru telinga. Coba ibu ini wudhu dengan sempurna. Ngusap kepala dengan sempurna. Nanti migrenya sehat. Migrenya sembuh. Ibu ini bilang ke kami, Bapak Ibu, Ustadz, itu arahan dokter ya. Dan ternyata dokternya tuh Kristen. Masya Allah. Dokternya apa, Pak? Nah, Kristen. Ternyata dokter ini mengamati kesempurnaan wudhu seseorang di saat dia wudhu hendaknya ngusap kepala dengan baik. Karena orang kita itu kadang ngusap kepala niku mung dudul bathuk ngeten. Wonten mboten, Pak? Kadang teng mriki iki kuwatengan. Kadang kuping nggih ngeten. Ngeten tok. Nggih mboten ngambil air di di umek-mek ngeten teng telinga. Nggih mboten. Dikatakan li fi'li Rasulullah SAW. Kenapa seseorang harus mengusap daun telinga dengan sempurna? Karena itu adalah perbuatan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya di antara sunnah yang ke-9 adalah tahlilu al-asabi' fil yadain warijlain. Rasul bersabda, "Idza tawadda'ta fa khalil asabi'a yadaika warijlaika." Jika Anda ini sedang wudhu, maka hendaknya engkau ini menyela-nyela jari kaki dan nyela-nyela jari tangan. Ngeten. Nyela-nyela jari tangan. Ya betul. Yang kanan, kiri, kaki juga demikian. Kaki itu jari jemari ya dinapake di sela-sela. Coba Bapak Ibu. Kok ngeten niki Bapak? Niki enten urat-uratnya mboten, Pak. Saraf-sarafnya mboten. Oh iya. Sama. Kalau pas Bapak Ibu tindak pejetan teng jari-jari nih lho. Wonten tukang pijet niku jari-jari. Nggih mboten? Ada yang jemari. Nggih mboten, Pak? Yang saya kakinya kan nggih mboten, Pak? Antara jari-jari kaki itu diginikan mboten, Pak? Skeco mboten niku, Pak? Skeco. Begitu juga ini adalah sunnah Nabi di saat seseorang itu napa? Wudu. Coba kalau seseorang itu wudunya dengan sempurna, ya mboten? Jari jemarinya di tahlilul asabi, ya mboten? Jari-jari kaki di sela-selai bahkan menggunakan. Ini ku sehat mboten, Pak? Wah, sehat. Soalnya kenapa di situ ada urat yang harus kena, ya mboten, Pak? Islam niku agung mboten, Pak? Agung. Berikutnya, di antara sunnah Nabi adalah at-tayamun. Wa huwa al-bidayatu bil yamin. Yaitu seseorang di saat berwudu maka hendaknya memulai dari yang sebelah kanan. Kok tangan kanan Bapak Ibu? Maka tangan kanan dahulu 3 kali. Baru tangan kiri 3 kali. Kok bagian kaki? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Karena ada sebagian orang memulai dari sebelah kanan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, ini adalah tidak sesuai dengan harapan sunnah. Ada sebagian orang, ya tangan saya, tangan kanan, baru tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri aja. Padahal maksudnya tangan kanan 3 kali itu membasuh kedua tangan, ya betul. Yang kanan dahulu 3 kali, baru yang sebelah kiri 3 kali. Berikutnya di antara sunan Nabi adalah itolatu al-ghurrah wa tahjil. Itolatu al-ghurrah.
Wadzalika bi an yasila fi ghusli al-wajhi ila safhati al-unuqi wa fil yadain an yaksila syai'an minal adudain wa fil rijlain an yaksila syai'an minasaqain. Tatkala seseorang itu membasuh muka, tidak hanya mukanya tapi juga sebelah sini juga kena. Tatkala membasuh kedua tangan, maka tangan kanan masuk di dalamnya adalah al-adud. Niki. Niki Pak. Lengannya kena. Tidak hanya lengan sini toh, tapi yang sesudah siku. Kadang orang kan wudu sampai siku tok. Maka sunahnya melebihi siku. Membasuh kaki, sunahnya kan apa Ibu? Fardunya kan hanya sampai napa? Polok. Polos. Wajibnya sampai polok. Polok ini kenapa Pak? Mas, polok. Mata kaki. Dewaten. Tapi sunahnya harus melebihi mata kaki. Yaitu sampai napa? Sampai betis. Sampai betis. Dan Rasulullah SAW suatu saat beliau pernah bersabda, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Rasul bersabda, sesungguhnya umatku akan menghadap di hari kiamat nanti. Akan diketahui yaitu menyala anggota wudhunya. Rasul bersabda, barang siapa yang menginginkan anggota wudhu yang menyala itu lebih banyak, maka hendaknya dia lakukan. Ini kalau Bapak Ibu tindak Malioboro, wonten jaran, wonten kuda, ya wonten merah, kuda hitam, ya wonten. Tapi bagian kakinya warnanya putih, wonten wonten Pak. Bagian kepalanya di sini, bagian depannya ada warnanya putih, ya wonten. Nah, itulah namanya ghurrah al-muhajjalin. Dan Rasulullah SAW akan mengetahui umatnya dengan melihat bekas anggota wudhunya. Maka barang siapa yang menginginkan ghurrahnya yang menyala itu lebih, maka tunaikanlah. Jadi tidak hanya sekedar membasuh anggota wudhu yang fardu saja, tapi agak dilebihkan. Berikutnya di antara sunnah di dalam wudhu itu tatkala mengusap kepala itu dimulai dari bagian depan ke belakang, belakang ke depan. Ini adalah sunnah. Terakhir Bapak Ibu, di antara sunnah di saat seseorang itu wudhu, tatkala selesai wudhu dianjurkan untuk membaca doa.